Finance Mega Career Expo 2025, bursa kerja terbaik, terbesar, dan terpercaya. Sekarang kita masuk ke Siktalk session yang ketiga dan yang terakhir hari ini. Masih bersama dengan saya, Yolanda Cendrakasih. Nantinya pada sesi sekarang kita akan bertemu dengan seorang, tadi kan udah kebanyakan bapak-bapak ya, cowok-cowok gitu ya yang memberikan materi pada hari ini. Hari ini yang paling cantik ada Mbak Rika Fadilah Lubis selaku Principal Talent Acquisition dari Viventis. Boothnya juga pas-pasan nih yang di depan panggung utama banget. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut setelah sesi bisa langsung aja geser gitu ya ke booth Viventis yang ada di depan panggung utama. Mungkin tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa langsung mulai materi pada sore hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rika Fadilah Lubis, Principal Talent Acquisition dari Viventis. Boleh tepuk tangannya. Mbak Rika. Oke, halo Mbak Rika. Mic-nya ketinggalan ya, belum dikasih sama Kak Anggi. Boleh? Supaya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol, kayaknya juga para job seeker udah gak sabar soalnya buat ngobrol-ngobrol sama Mbak Rika. Hai. Semua. Oke, boleh silakan duduk Mbak Rika. Ada suaranya? Boleh mungkin disapa-sapa dulu job seekernya. Halo, selamat sore. Sebelumnya kenapa tadi saya bilang Horas? Karena saya dari Sumatera Utara. Jadi mengingat ini sekarang jam 3 ya. Jam-jamnya kritis kalau di kantor itu. Biasanya udah mulai ngantuk, cari cemilan, segala macam lah pokoknya. Betul, betul. Gitu, jadi sebelumnya terima kasih sudah hadir di sesi talk kali ini. Perkenalkan, nama saya Rika Fadilah Lubis. Di Viventis Search Asia saya bekerja sebagai Principal Talent Acquisition, membawahi Talent Acquisition Division. Mungkin saya akan mulai dengan memperkenalkan Viventis Search Asia itu apa sih? Karena sedari pagi banyak yang nggak tahu Viventis itu apa gitu. Betul, betul. Terus ketika kita bicara bahwa Viventis Search Asia itu adalah executive search, banyak yang nanyain apakah ini sama dengan outsourcing gitu. Okay. Jadi kalau mungkin saya akan jelasin dulu ya perbedaan executive search dan outsourcing itu seperti apa. Jadi executive search itu kita prosesnya adalah membantu klien untuk mencari posisi yang tepat dari sisi mulai dari managerial level up to C level. Sementara outsourcing itu adalah pengalihan proses kerja kepada pihak ketiga seperti IT, marketing, sales, something like that. Di mana employment dari karyawan yang di outsourcingkan itu akan tetap berada di pihak outsourcing, bukan di pihak klien. Sementara kalau executive search, employmentnya akan berada di bawah klien langsung dan salary-nya akan proses payment-nya, payout bulanan itu dilakukan oleh klien. Sementara outsourcing itu proses payout-nya dilakukan oleh outsourcing itu sendiri. Dan tidak ada pengurangan biaya atau pengurangan salary ketika bekerja bersama executive search, atau mungkin orang taunya headhunter ya, orang lebih tahu headhunter kayaknya. Sementara kalau outsourcing biasanya ada potongan untuk dari pihak outsourcingnya seperti itu. Jadi sudah jelas ya outsourcing dan executive search itu seperti apa. Untuk outsourcing biasanya sih yang di execute itu adalah level-level seperti entry to medium. Jadi kayak semacam staff, sales staff seperti itu. Seperti itu ya. Oke, jadi Viventis Search Asia kita
kita singkat jadi VSA aja ya, VSA. Itu sudah ada di Indonesia sejak 22 tahun yang lalu. Berawal dari our late Presiden Director yang waktu itu baru pensiun. Cuma kan karena beliau terbiasa bekerja, jadi bosen dan merasa harus melakukan sesuatu. Long story short, akhirnya beliau mendirikan Viventis Secasia karena bujuk rayu koleganya, gitu. Jadi mulai dari dapur rumahnya sampai kemudian kita sempat bekerja di WTC Sudirman, kemudian punya kantor di Rasuna Said Palmawan. Jadi keberadaan Viventis sendiri ini kalau di Indonesia itu adalah bagian dari branch, HQ kita ada di Manila, kemudian entity lainnya ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Untuk proses apa ya, jadi beberapa tahun terakhir, mungkin sebelum 2016 itu Viesa merejuvenate brandnya jadi future proofing human capital. Ada yang pernah dengar future proofing nggak di sini? Apakah ada yang pernah mendengar future proofing? Oke. Belum ada kayaknya Mbak. Oke, jadi sebenarnya arti dari future proofing human capital itu adalah mempersiapkan orang-orang di dalam perusahaan agar siap menghadapi masa depan. Nggak peduli perubahannya dari sisi apa, bisa jadi dari teknologi, market, ataupun cara kerja. Kita udah ngalami apa yang ketika masa COVID ya, ketika orang yang biasa kerja di rumah tiba-tiba harus kerja di kantor, harus kerja dari rumah menggunakan Zoom yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Tapi Viventis sudah melakukan itu sejak dari tahun 2018. Oke, jadinya udah digitalisasi duluan gitu ya Mbak malahan ya kalau Viventis. Betul. Oke. Kemudian service kita adalah talent acquisition dan talent development. Untuk talent acquisition, ini saya akan lebih ke gambaran Viventis apa ya. Yang saya jelaskan mungkin akan lebih ke storytelling aja supaya semua bisa relate. Ini bisa dilihat nanti ada di brosur yang ada di booth saya, booth Viesa maksudnya, booth saya. Oke, jadi untuk talent acquisition kita provide dua, itu ada executive search yang tadi baru saya sebutkan. Kemudian ada scalable RPO. RPO ini recruitment process outsourcing. Jadi kita bekerja sama dengan klien, katakanlah klien healthcare, salah satu klien healthcare kita tempatkan recruiter di sana. Biasanya ada multi role yang harus dilakukan oleh si recruiter untuk proses RPO ini. Kemudian selain talent acquisition, kita juga punya talent development. Nah, talent development ini kita sudah kerjakan di 2018. Itu di situ kita mulai memperkenalkan. Kalau dulu ya Mbak, biasanya talent development itu lebih identik dengan training class gitu ya, masih di kelas ya. Di tahun 2018 kita waktu itu bawa produk namanya Digrid dari US. Waktu itu kita memperkenalkan ubiquitous learning. Oke. Jadi that means you can learn from anything, from anywhere and anytime. Jadi ini semacam platform yang ketika diactivate itu akan, dan itu masuk dalam KPI dari HR, dan nggak ada batasan. Misalnya gini, kalau training kan ada batasan waktunya kan, misalnya kelas gitu, dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Kalau ini itu bebas dari si usernya gitu. Jadi itu makanya disebut ubiquitous learning. Waktu itu kita memperkenalkan itu dan mulai zooming call dengan stakeholder dari US. Makanya kita udah terbiasa duluan sebelum COVID gitu. Jadi
Nah, kurang lebih seperti itu. Along the way kita juga mulai adjust untuk produk talent development ini. Kita mulai bekerja sama dengan beberapa banking client, kemudian bukan utility, apa ya, energy something gitu ya. Okay. Tapi kita mulai tailor dan adjust what they need gitu loh. Okay. Bekerja sama dengan partner kita yang tadi mungkin udah di-share ya, belum ya, talent development. Oke, jadi kita bekerja sama dengan partner dari Manila karena kita juga karena HQ kita ada di sana, kita juga bekerja sama dengan partner dari Manila. Seperti itu kurang lebih. Kemudian apa ya? Oke, tadi klien yang kita biasa bekerja itu adalah basically hampir semua industri ya, Mbak Yolanda. Jadi kalau misalnya kita bilang ada spesifik industri yang ditargetin, enggak sih, semua kita lakukan. Jadi palu gada. Palu gada, jadinya dari industri mana aja kalau misalnya mau coba ke Viventis bisa gitu ya? Bisa. Okay. Ini bisa open ya buat semua industri yang di sini yang lagi cari lagi cari orang. Mungkin bisa connect sama tim partnership saya gitu loh. Jadi dan sebenarnya nggak cuma untuk function sendiri, kita mulai dari karena kita executive search, kita starting from managerial level up to C-level gitu. Dan rata-rata posisi yang kita cari itu mulai dari business development dan sales, C-level ini bisa mulai starting from GM, VP, SVP dan CEO level ya, CEO gitu loh. Dan nggak hanya di Indonesia aja sebenarnya, kita juga sudah merambah Southeast Asia dan pipelining kandidat itu basically across the globe. Karena demand dari klien yang jadi sekarang ini klien itu maunya punya diverse team. Kan ada DEI ya, itu jadi udah banyak klien-klien yang mau punya level female employee-nya itu balance dengan male employee. Yeah. Ada juga yang diverse nationality supaya bisa ada semacam transfer knowledge di antara sesama tim seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, banyak company di Indonesia ini masih, ini berdasarkan pengalaman kita ya, saya bukan berdasarkan statistik, tapi selama kita ada di Indonesia selama 22 tahun, yang jadi masalah itu adalah terkadang yang bikin orang resign adalah culture, company's culture, bisa jadi karena orang dalam, tuh. Jadi karena orang dalam yang dipromote, sementara employee yang perform itu harus di belakang aja digejari dulu. Gitu ya. Gitu. Itu belum lagi ada batasan usia ya. Tadi saya saya dengar ada yang bertanya soal batasan usia. Itu sekali lagi adalah salah satu setback yang juga kita hadapi ketika berhadapan dengan klien. Jadi mungkin kalau ini dilakukan oleh perorangan kayaknya nggak bisa ya, karena ini melibatkan atas dari pimpinannya ya. Kementerian Tenaga Kerja kalau saya bilang ya, karena membatasi usia sampai pertama kali bekerja ya, fresh grad misalnya. Harus punya pengalaman, pengalamannya dari mana coba? Apakah intern itu juga dikonsider gitu? Karena kalau di luar negeri, saya pernah bekerja sebagai di gold mining di Martabe, Sumatera Utara. Waktu itu kolega saya dari Australia, umurnya coba bisa tebak nggak Mbak Yolanda? Kalau misalnya udah ditanya berarti masih muda nih pasti ya. Sekitar 27 apa 25? Mau tahu? Ya, 70 tahun. Wah, malahan tinggi banget ya, udah senior banget ya malahan ya. Seperti itu yang
orang luar negeri itu nggak kenal batasan usia. Makanya sebenarnya itu yang juga kita pelan-pelan sedang usahakan untuk kasih suggestion ya, karena kita kan external partner gitu, bukan dari internalnya. Bahwasanya sekarang ini dunia sudah sangat non-linear ya, nggak ada. Saya ini fakultas hukum, jurusan hukum, tapi justru bekerja di as headhunter. Jadi jadi sudah nggak ada batasan lagi. Makanya seharusnya umur pun nggak bisa jadi batasan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya insight untuk job seeker, mungkin tadi udah sempat di-share sama Pak Dedi ya. Terutama untuk yang fresh grad, getting to know the client that you're applying for is crucial. Also the role that you're applying. Karena ada banyak yang, kadang gini Mbak, karena banyaknya posisi yang kita apply, ketika kita ditelepon, kita lupa. Iya kan? Iya. Jadi penting untuk mungkin punya jurnal ya, jurnal hari ini apply apa gitu lah, posisi apa gitu. Seperti itu sih untuk untuk basically untuk maintaining. Untuk record juga ya. Jadinya kalau nanti ditelepon nggak kayak ini dari perusahaan mana ya? Iya. Oh iya ya, saya lupa Mbak udah pernah ngupload ke situ gitu ya. Kalau kayak gitu red flag jadinya iya, betul. Di mata HR-nya. Kemudian untuk CV. Jadi bukan baru-baru ini ya. Sejak ada tren, ada Gen Z yang mempertanyakan sebenarnya CV yang diperlukan itu CV estetik atau yang gimana gitu loh. Kalau estetik itu kan ada warna-warna gitu kan. Tapi sebenarnya ketika bicara soal CV sebenarnya nggak ada spesifikasi CV-nya harus estetik, harus warna-warna, enggak. Cuma yang diperlukan itu adalah alignment dari mulai education, summary, experience, achievement if any, kemudian skill, education, kayaknya udah tadi saya bilang ya. Intinya seperti itu. Itu untuk pro hired penting untuk align experience dengan achievement karena itu selalu akan dipertanyakan sama HR ketika interview. Sementara kalau misalnya fresh grad gimana? Kan belum ada ya pengalaman. Jadi sebisa mungkin kalau ada pengalaman organisasi atau intern, kalau sekarang kan udah banyak ya Mbak, intern bahkan sampai ke luar negeri ya. Iya, betul. Ini tim saya yang Pak Hafid yang berdiri di belakang ini, yang internnya waktu itu ke India. Jadi sebenarnya nggak ada batasan untuk semua orang yang fresh grad ini untuk bisa merasakan pengalaman bekerja di perusahaan sebenarnya. Sekarang willingness-nya aja yang mau apa enggak gitu. Jadi itu ya, itu untuk CV. Kemudian satu lagi, Mbak Yolanda pernah dengar Strawberry Jet? Strawberry Jet? Enggak pernah Mbak, apa tuh? Baru lagi nih kayaknya ya, spesies baru lagi. Kalau hadirin semua. Para job seeker ada yang pernah dengar Strawberry Jet? Ada yang mau angkat tangan? Nah ada kayaknya Mbak, boleh Masnya coba dijelaskan namanya siapa, dari mana sama jawabannya? Ya, selamat pagi untuk Bu Khalifah ya tadi ya. Mbak Rika. Mbak Rika, salah. Selamat sore Mas. Ya, nama saya Naufal dari Bekasi. Saya pernah dengar tentang Strawberry Gen mungkin ya, generation, bahwa yang ada satu stigma yang sangat buruk yang dilakukan oleh generasi-generasi ke atasnya ya, entah itu gen millennials atau bahkan baby boomers ya. Generasi boomers bahwa mengatakan generasi Z ini generasi yang lemah atau yang disebut dengan generasi strawberry. Walaupun terlepas ya dari situasi politik atau sejarah ya, yang banyak ngerusak ya justru bukan kita Gen Z gitu loh.
Kita cuma pengen nyari kerja di tempat kerja yang setidaknya tuh mendukung kita ya. Seperti itu sih, Mbak. Jadi bisa saya katakan bahwa ya Gen Z itu generasi strawberry karena dianggap lemah gitu. Entah itu mungkin dia dianggap juga kutu loncat ya di tempat kerjanya dahulu karena dia pindah-pindah gitu. Dalam waktu kurang dari setahun gitu atau kurang dari 6 bulan kontrak kerja seperti itu. I see. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Thank you, Mas Naufal. Naufal. Oke. Apakah betul Mbak jawabannya? Bener sih ya, Gen Z sekarang, tapi kita tetap harus berterima kasih loh sama Gen Z yang udah berani demo di jalan, menyuarakan ketidakadilan ya kan, maksudnya itu salah satu poin plus ya, mereka berani gitu loh. Jadi kalau menurut saya, ini kan ada banyak perbedaan pendapat ya. Maksudnya mungkin bukan perbedaan pendapat, tapi dari point of view kita, dari zaman kita lahir perkapan. Jadi anggapan baby boomers dengan milenial, dengan Gen Z, nanti ada lagi Gen Alpha nih, baru lagi nih. Sekarang udah masuk Gen Beta bahkan Mbak. Yang lahir tahun ini udah Gen 2025 Beta. Ya. Jadi perbedaannya adalah karena cara kita di treat ketika kita lahir misalnya, saya kebetulan milenial, dengan cara orang tua saya itu berbeda ya. Ketika orang tua baby boomer bekerja, mereka itu manut aja gitu loh. Begitu juga dengan milenial, pasti ada perbedaannya dengan Gen Z sekarang. Gen Z sekarang mereka mencari mental health balance. Jadi work and life itu harus balance. Jadi begitu misalnya harus lembur misalnya, atau dibentak bosnya gitu misalnya. Itu kemudian report langsung ke HR. Makanya bosnya biasanya sering, dan ini kita temui dalam banyak interview kita, kalau salah satu yang paling challenging bagi mereka itu adalah leading Gen Z. Karena kadang dibentak gitu, biasanya akan ngajuin cuti buat healing. Betul. Gitu. Jadi tapi sebenarnya bukan sesuatu yang minus juga ya. Maksudnya Gen Z ini kreatif, berani. Buktinya dia berani ya, apa itu namanya? Berpegang teguh sama prinsip mereka gitu ya. Demi mencapai life health balance ini gitu loh. Cuma mungkin yang diperlukan ketika seperti ini adalah pengertian, saling mengerti satu sama lain. Toleransi gitu ya. Jadi Gen Z ini sebenarnya juga perlu memahami seperti apa dulu milenial dan baby boomers misalnya, dan hal yang sama juga milenial dan baby boomers juga perlu melakukan hal yang sama. Jadi resiprokal gitu ya, seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya Gen Z ini gitu. Jadi salah satu yang kita juga promote dalam setiap kali screening kita, interview, dan ada juga sih di product talent development ini, adversity question grid programs. Ini salah satu adalah program kita, iLeap, Aki Grid, dan ada satu lagi Peak Learning. Jadi ada yang tahu nggak grid itu stands for what? GRIT, coba ada yang tahu GRIT itu apa? Kepanjangan dari grid, ada yang tahu? Sepertinya nggak ada Mbak, aku juga nggak tahu Mbak, coba boleh nggak diceritain apa? Oke, grid, G itu growth, I itu adalah insting, R itu resilience, I insting, dan T itu tenacity. Jadi growth itu adalah proses orang yang mau terus belajar.
growth. Ya. Berarti promoting the growth mindset, growth business, growth learning, something like that. Kemudian untuk resilience, ini basically adversity question. Jadi kalau ada IQ, ada SQ, spiritual, ada juga adversity question, AQ. Apa kira-kira? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak adversity itu apa? Ada yang tahu? Ini saya bajak Q&A nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa dong, justru biar interaktif kan jadinya. Jadi nggak ngantuk gitu ya teman-teman juga yang nggak dengerin. Ada yang tahu adversity? Mas Naufal mungkin tahu? Ada yang tahu? Oke, sepertinya tidak Oke. ada. Oke, ya. Boleh? Maaf, mic-nya dulu, boleh? Artinya grit apa? Artinya grit apa? Maksudnya apa? Grit ini stands for kepanjangan dari growth, resilience, insting, dan tenacity. Nah, tadi saya udah jelasin growth itu proses learning, proses learning from time to time gitu loh. Jadi dan resilience itu lebih ke adversity question. Kalau ibunya atau mbaknya pernah dengar IQ, SQ, intelligent question, spiritual question, resilience ini dia mencakup adversity question. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada yang tahu atau pernah dengar adversity question itu apa? Tahu nggak Mbak? Aku kira tadi tanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kira tadi tanya artinya grit apa. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab bisa kita buka lagi ya Mbak ya. Boleh. Kalau sekarang soalnya Mbak Rika dulu nih yang nanya berarti. Ada yang tahu nggak arti dari adversity questionnya? Banyak nggak tahu berarti? Oke nggak apa-apa. Makasih. Yang lain mungkin ada yang tahu arti dari adversity question? Adversity question? Belum ada yang tahu Mbak, coba Mbak Rika. Oke, adversity itu sama dengan setback ya, challenge, tantangan. Kalau saya mau cerita pengalaman pribadi boleh? Nggak apa-apa dong Mbak, mau ceritain apa aja boleh di sini. Oke, saya didiagnosa breast cancer tahun 2018. Wow, oke. 2018 operasi, 2019 sudah di stadium 4 dengan keadaan penyebaran ke semua organ. Waktu itu organnya dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 itu sudah menyebar ke otak, ke hati, kemudian tulang leher, tulang belakang, dan tulang pinggul. Jadi basically semua organ yang dia harus lalui itu sudah dijalani gitu loh. Okay. Itu salah satu setback, salah satu adversity yang saya alami ketika saya berada di prime age saya. Waktu itu saya usia 32 tahun dan setelah memutuskan untuk resign selama kurang lebih 1,5 tahun untuk pengobatan. Okay. Nah, adversity question itu adalah bagaimana kita melihat setback atau challenge yang ada di depan kita dan kemudian mencari silver lining dari situ gitu loh. Karena gimana ya bilangnya ya, kalau menurut saya ya mungkin terlalu toxic positivity-nya gitu. Jadi selalu ada silver lining di setiap kejadian ya Mbak. Jadi selalu ada hal positif yang kita bisa lihat kan. Dan saya juga nggak suka kalau saya ini diberikan perlakuan istimewa hanya karena saya cancer. Enggak, cancer itu enggak mendefinisikan diri saya. Tapi saya tetap Rika yang perempuan Leo yang dulu dikenal dominan, tapi kemudian ketika kanker saya dianggap berbeda, enggak gitu loh. Jadi itu salah satu adversity question itu adalah gimana kita menyikapi kegagalan yang kita anggap gagal mungkin. Walaupun belum tentu di mata yang di atas itu gagal gitu kan, bisa jadi itu ujian kita gitu loh. Jadi
gimana kita, jadi mungkin gini, kalau di konteksnya di job seeker adalah, aduh gagal nih di interview sini nih, taruhlah misalnya udah 3 kali, 4 kali, 5 kali masih belum ada panggilan. Artinya maksudnya gini, prosesnya emang belum selesai kalau gitu. Karena kalau misalnya proses itu sudah selesai, kalau konteksnya job seeker adalah kalau kalian sudah mendapatkan pekerjaan atau memilih untuk bikin bisnis sendiri ya Mbak Yolanda. Betul, bisa. Siapa tahu memang jalannya seperti itu malah ya. Betul. Jadi nggak ada cerita berhenti di tengah-tengah proses. Itu sih maksudnya inti dari adversity question resilience itu. Kalau insting ini lebih ke intuisi kita gitu. Kadang kita ketemu sama kandidat yang red flag kita bilang ya. Cuma kadang demi target misalnya kita tetap paksain gitu. Tapi dan ini sebenarnya bukan hanya untuk kita sih, tapi untuk kandidat job seeker kadang ada ya perusahaan yang juga red flag ya. Iya. Gitu. Jadi maksudnya gini, jangan karena maksudnya gunakan intuisi kalau kata Yura Yunita ya. Yura Yunita benar. Maksudnya semua itu kan kita semua tuh pasti punya that feeling, that saying, this is the right time, this is the right one for me. Kadang ada juga ketika kita merasa okay, I get this one, tapi somehow ada aja yang nggak tenangnya, cuma karena kita merasa perlu udah lama nggak kerja tetap dilibas saja gitu. Nanti biasanya kalau kayak gitu, ini biasanya feeling kita yang akan bilang ke kita sendiri gitu. Gitu sih. Jadi penting untuk siapapun, nggak hanya job seeker, bahkan orang-orang seperti saya yang tahun ini saya 40 tahun by the way. Wah, nggak kelihatan sama sekali ya. Kelihatan kayak masih Gen Z malahan. Bisa aja Mbak Yolanda ya. Mbak Yolanda berarti Gen Beta ya? Oh, wah, baru lahir aku ya, langsung ada di sini. Oke, jadi sebenarnya ini proses learning dari setiap gen ya. Jadi nggak ada cerita ini berakhir ketika kita berusia sekian, kayak gitu. Itu sih. Dan tenacity, ada yang tahu tenacity apa? Ada yang tahu tenacity? Kalau dibilang hamster, tahu nggak Mbak? Hamster. Hamster. Hamster ya. Kalau di kandangnya dia tuh kan suka muter ya. Terus kan nggak berhenti kan? Itu apa ya namanya? Kecenderungan. Apa hobi? Bukan. Dia terus muter, nggak berhenti kan? Sampai akhirnya dia merasa harus berhenti gitu. Iya. Masnya tahu? Hah? Habit katanya. Oke. Tenacity ini maksudnya adalah kegigihan. Okay. Tapi kegigihan ini bisa jadi habit. Oke. Kan Allah bisa karena biasa gitu kan. Nah seperti itu, benar Masnya. Jadi grit ini nggak hanya berlaku untuk milenial, boomers, tapi semua gen. Karena yang akan kita hadapi di masa depan itu bukan semakin mudah. Tadi di awal dibilang AI akan mengganti banyak workforce ya. Di Cina sudah terjadi. Ada robot kasir, bahkan robot di hotel, ada robot pelipat yang melipat selimut. Jadi sebenarnya grit ini membantu kita menghadapi tendensi challenge masa depan. Jadi selama kita agile and adaptability, it's a key untuk menghadapi masa depan yang apa ya Mbak Yolanda? Yang tetap cemerlang dan gemilang gitu ya Mbak ya. yang belum pasti ya sebenarnya. Apa ya, udah gelap apa? Enggak ya, masih dibahas nih yang topik tadi. Iya, jadi ini penting banget untuk diingat bahwa ketika ada challenge misalnya project yang nggak selesai-selesai,
itu ada resilient dan tenacity di situ. Jadi kadang mungkin kita nggak sadar selama ini kita udah melakukan itu. Cuma baru didefinisikan baru akhir-akhir ini bahwa kekuatan seperti itu namanya growth, resilience, insting dan tenacity seperti itu. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi pentingnya, dan itu penting banget ya Mbak, saya tuh suka banget sama konsep ini. Karena dia nggak hanya berlaku untuk dunia kerja, tapi juga kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu, walaupun di sini saya sebagai perwakilan dari company saya, Executive Search, biasanya kita jualan ya. Nggak apa-apa Mbak, sekalian kan. Tapi saya nggak akan hard selling di sini Mbak. Saya cuma bilang kita ada di sini untuk membantu either company atau job seeker untuk memberi dampak terhadap growth yang diharapkan dari masing-masing pihak. Itu sih. Oke, tadi juga udah disebutin ya program-program yang ada dari Viventis Search Asia dan tadi juga udah dibilang kalau ini adalah perusahaan multinasional. Jadi di sini walaupun Mbak Rika tadi banyak kasih insights ya jadinya buat kita gimana caranya kita bisa menerapkan grit itu dalam kehidupan kita supaya nantinya kita bisa menjadi pribadi yang memang punya masa depan yang bisa lebih baik gitulah ya daripada nggak punya grit sama sekali. Mungkin sekarang ada yang mau bertanya atau mau konsultasi ke Mbak Rika mumpung orangnya masih ada di sini. Baik itu terkait dengan Viventis ataupun di luar Viventis gitu ya Mbak ya. Boleh silakan atau mungkin ada yang masih bingung executive search itu kayak gimana. Terus kalau misalnya mau daftar ke situ bisa apa enggak misalnya mau nanya itu juga boleh. Ada yang mau bertanya? Mumpung sesi terakhir nih, jadinya kita bisa santai-santai kan pertanyaannya yang ringan-ringan aja atau pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu juga nggak apa-apa. Tanya makanan kesukaan, siapa tahu mau dibeliin gitu kan ya Mbak ya. Atau mau ngajak makan bareng habis ini. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh? Boleh dikasih mic-nya dulu, boleh kasih tauin namanya siapa, dari mana dan pertanyaannya ya Mas, silakan. Ya. Selamat sore, nama saya Pipin dari Jakarta. Saya mau nanya apakah tren WFH ini masih banyak di industri gitu. Oke, terima kasih Mas Kevin tadi ya. Pipin, Mas Pipin. Pipin. Tren WFH masih banyak apa enggak? Kalau banyak aku mau sih Mbak. Masih, bahkan kantor kita masih WFH. Wih. Jadi sebenarnya gini, bahkan PwC mereka masih menerapkan WFH ini, hybrid setting ya. Jadi, tapi untuk bisnis yang esensial misalnya retail, healthcare, energi, itu nggak bisa. Karena mereka tetap harus ada di kantor ya, Ya. karena esensial itu. Tapi sebenarnya along the way, sejak dari COVID sampai sekarang, perusahaan itu sudah menyadari bahwa iya memang awalnya ketika kita harus kerja pakai Zoom banyak yang nggak percaya kan ya bosnya ini orang kerja apa enggak gitu kan. Cuma karena kita ngalamin COVID 3 tahun ya Mbak. Lumayan ya, 3 2 tahun sampai 3 tahun lah. Ini tuh sama kayak habit tadi kan. Akhirnya terbiasa dan merasa Zoom itu ternyata efisien kok, efektif gitu loh. Jadi beberapa company semacam PwC yang tadi saya katakan juga masih melakukan hybrid setting. Dan sekarang udah meluas ya jadi working from anywhere, working from cafe. Kalau saya seringnya working from hospital. Kalian melanjutkan treatment ya Mbak ya? Iya. Oh saya sekarang udah masuk di maintenance chemo. Jadi supaya nggak relapse saja tuh si nakal ini. Ya, paham. Gitu. Jadi memang bisa kemana aja dan dia juga lebih efektif ya karena bisa sambil melakukan aktivitas lain yang mungkin dibutuhkan. Betul, dan lebih fleksibel ya. Cuma belakangan emang jadi disalahartikan fleksibelnya ini bahkan bisa dihubungi jam 12 malam. Jadinya malah melebar jam kerjanya. Iya, betul. Cuma
sebenarnya ini seperti apa job seeker atau employee aja ya. Karena ketika hybrid setting itu sebenarnya kita dapat trust dari company that we will work as we're expected, right? Cuma kadang kan ada ya setelah jam makan siang keluar dulu deh, nge-mall dulu 2 jam, habis itu kelewatan sampai jam 5 gitu loh. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kita gitu. Policy itu ditentukan oleh perusahaan, tapi pada akhirnya semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Gitu sih. Betul. Terima kasih Mas Pipin. Kayaknya Mas Pipin masih nyari yang WFH ya? Banyak Mas, banyak. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan-pertanyaan santai aja boleh, silakan Mas. Yang gak usah berat-berat ya Mbak, udah sore soalnya. Ya, perkenalkan nama saya Firdi dari Jakarta. Mas, sorry? Mas Firdi. Firdi. Ya, dari Jakarta. Saya mau tanya, tadi kan sudah sempat dijelaskan terkait dengan perbedaan outsource, terus executive search sama headhunter ya kalau nggak salah. Nah, perbedaan headhunter dan executive search ini apakah sama atau beda? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah headhunter atau executive search ini nanti ketika kontraknya itu under langsung dari klien, setelah kontraknya itu selesai, misal ada extend kontrak, si executive search ini masih bertanggung jawab atau lepas aja gitu. Nah terus ini kan kalau misalkan saya lihat our regional presence-nya ada 4 negara ya. Kalau misalkan nanti di luar negeri ketika ada extend kontrak gitu, apakah masih ada sangkut paut dengan executive search-nya atau gimana gitu? Oke, terima kasih Mas Firdi ya tadi ya. Ada 2 ya? Nah jatuhnya kayak 3 sih Mbak, soalnya agak beranak ya. Yang pertama tadi kan berarti headhunter sama executive search sama atau beda? Jawabannya? Sama. Sama. Karena headhunter itu sama dengan menghunting kepala ya kalau diterjemahkan secara harafiah ya. Executive search kita tuh hiring executive level. Jadi C level seperti SVP, VP, CEO, COO, CFO itu yang kita kerjakan itu. Kemudian kalau misalnya ada employment yang di hire satu perusahaan dari executive search, apakah kontraknya kalau berakhir, jadi gini, proses kita dengan executive search dengan klien itu biasanya mereka semua full time employment. Jadi walaupun ada ya yang masih pakai yang menggunakan undang-undang Omnibus Law yang memperbolehkan kontrak selama 5 tahun kan ya. Tapi mostly klien kita itu mereka pakai full time work settingnya seperti itu, full time employee. Nyarinya langsung yang karyawan tetap gitu ya Mbak ya? Iya, seperti biasa ya, probationnya 3 bulan, seperti itu. Jadi kecuali selama kandidatnya baik-baik aja, nggak ada drama-drama gitu, insya Allah aman sih. Dan kalau misalnya keluar, tadi kan gitu pertanyaannya. Sebenarnya kalau di kita tuh sistemnya bukan gimana ya? Jadi klien kita yang di Indonesia expand bisnisnya itu ke Southeast Asia gitu loh. Jadi mereka cari karena corporate-nya, headquarter-nya ada di Indonesia, demand itu datang dari kantor Indonesia. Jadi kita cari orang misalnya untuk ditempatkan di Thailand, Vietnam, Filipina dan lain-lain, itu orang lokal sana gitu. Jadi kita berkomunikasi sama orang-orang di sana. Nah, salah satu yang sering saat ini mereka cari banyak multinasional ya untuk level-level C-level kayak COO, CEO, kalau CFO biasanya lebih ke orang lokal sih kalau di Indonesia. Tapi kayak CMO, Chief Marketing, Chief Merchandising, Chief Operation, dan CEO, mereka sukanya tuh
apa ya, attracting people dari US, UK, South Africa seperti itu. Jadi mungkin karena posisinya di level atas, jadi kemungkinan untuk sharing teknologi, best practice itu lebih besar dibandingkan kalau kita cuma hire apa ya, misalnya spesialis, tapi dari luar negeri kan nggak terlalu ini ya, maksudnya lebih well brought orang yang udah di C-level untuk kalau tujuannya adalah untuk transformation seperti itu. Karena sekarang ini mungkin banyak ya company yang dari conglomeration family ya. Jadi itu tadi ada banyak proses proses orang dalam segitu makanya. Cuma karena zaman juga mulai berubah, banyak dari mereka itu yang mulai menginitiate transformation project. Dan untuk itu mereka butuh diverse team untuk bisa mengeksekusi project ini gitu. Karena transformation project untuk satu klien yang udah ada sejak 39 tahun yang lalu dengan employee sebesar 25.000 lebih, itu butuh banyak kepala ya. Dan banyak diverse experience seperti itu. Itu sih yang sekarang ini terjadi di dunia bisnis yang ini ya, yang conglomeration family. Masalahnya kan banyak ya conglomeration family sekarang gitu. Kalau misalnya di sini bilangnya bisnis keluarga ya bisnis jadinya, keluarga. Tapi yang udah skalanya besar gitu ya. Ya betul. Kira ini banyak yang udah interview kan ya? Ada yang udah pernah ditanyain nggak pengalamannya ketika dealing dengan difficult person? Pernah nggak ditanya kayak pernah berantem nggak di tempat kerja sebelumnya gitu kali ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Belum, nggak pernah, belum. Udah. Siapa yang udah pernah? Ini masnya nih, mungkin bisa ya boleh, silakan dieksplor mas. Ya, terima kasih. Jadi perdebatan di perusahaan itu antara atasan dan juga bawahan itu memang perdebatan mungkin kalau case kendala saya itu sebenarnya pada saat meeting yang memang ketemu dengan atasan yang otoriter dan juga main aman. Sebenarnya untuk leadership itu adalah jiwa seorang kepemimpinan itu harus bisa mengayomi dan juga nge-backup anak-anaknya. Baik itu dalam kesalahan fatal maupun menurut saya itu dalam kesalahan yang tidak fatal. Jadi one case memang ada momen di suatu perusahaan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya di sini, ketemu dengan atasan yang otoriter dan memang bisa dibilang main safety di suatu perusahaan pembiayaan dan sesuatu case yang memang dari atasan sendiri itu tidak bisa nge-backup dan akhirnya dengan saya punya skill komunikasi dan juga negosiasi kepada customer pada waktu itu, akhirnya saya meminta untuk nge-backup teman-teman saya, teman-teman sales, kebetulan saya di bagian marketing analis seperti itu. Dan pada akhirnya saya nge-backup atasan saya seperti itu. Ya saya jadi atasan, saya jadi marketing analis juga dan tidak langsung ke atas seperti itu. Yang pasti menurut saya backupan itu dari atasan itu sangatlah penting dan juga kita sebagai atasan kita harus bisa melihat ke bawah dari mana kita berasal sih seperti itu. Jadi perdebatan-perdebatan itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Seperti itu sih. Jadi memang solusinya sebenarnya untuk case-case yang berantem itu adalah adu perdebatan dan memang tidak ada yang mau ngalah seperti itu. Jatuhnya seperti itu. Saya nggak mau ngomong untuk lebih spesifik lagi, tapi memang secara headline untuk pengalaman yang pernah saya dapatkan punya atasan yang otoriter dan tidak mau mendengarkan pendapat dari timnya ataupun bawahannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti pernah ya Mbak ya, banyak yang ditanyakan mungkin seperti itu dan itu salah satu contoh cara menjawab dari Masnya mungkin kalau HR ada yang nanya. Cuma memang gini, karena secara hierarki atasan dengan employee, ini soal pride ya.
Jadi kalau menurut saya wajar sih kalau bosnya nggak mau dengar dan kemudian berkonflik. Tapi sebenarnya bukan hanya karena kamu itu bosnya, terus kemudian bisa semena-mena sebenarnya. Ini kan ideal environment ya. Karena kalau misalnya, karena gini sebagian, karena semakin tinggi posisi, biasanya orang itu akan semakin humble, Mbak. Sama kayak kalau kita bilang OKB sama old money. Yang OKB lebih flexing kan. Nah, perbandingannya seperti itu. Semakin tinggi posisinya, biasanya dia akan lebih mendengar, akan lebih humble, dan gampang aja gitu turun ke bawah. Seperti itu. Mungkin kayak contoh Sritek ya, bosnya itu termasuk yang ketika ada layoff, bukan layoff malah penutupan bisnis, dia mau bersama-sama turun ke bawah, seperti itu. Jadi memang kalau toxic leader ini nggak bisa diperbaiki oleh bawahan, harus level di atasnya. Dari atasnya malah yang harus ngasih tahuin ke bawahnya ya. Betul. Baik. Karena setiap kali saya bertanya hal seperti itu, sebenarnya itu pertanyaan buat lebih ke leadership ya. Seperti apa dia akan manage diverse team yang difficult dan mempengaruhi performance dari tim yang lain gitu. Betul. Jadi seperti itu. Cuma kalau ini juga bisa dipelajari sama yang masih entry, medium, manager gitu. Karena ini bukan cuma skill untuk leader. Ini basically skill untuk semua. Betul. Karena siapa tahu nantinya juga ada yang akan menjadi leader ke depannya gitu. Insya Allah semua jadi leader ya di sini. Amin. Oke, mungkin sudah cukup ya Mbak ya untuk sesi kali ini. Nanti semakin banyak yang dieksplor dari teman-teman juga, semakin panjang pembicaraan kita. Bisa ke sana tuh, bisa ke belakang. Betul. Booth-nya Viventis Search Asia ada di sebelah belakangnya atau sebelah depanan banget sama panggung utama. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini ada yang masih mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Rika atau mungkin mau nanya-nanya sama tim Viventis lainnya, bisa langsung saja ke booth-nya Viventis. Terima kasih banyak Mbak Rika. Mungkin ada satu patah dua patah kata yang mau disampaikan lagi ke seluruh job seeker sebagai penutup closing statement. Boleh di tengah Mbak. Apa ya? Semangat gitu misalnya. Bentar, saya punya banyak kata penyemangat. Saya lupa ini bahasa Latinnya, karena metasota, jadi ingatan saya itu sangat-sangat short span. Jadi saya nanya, misalnya nih, saya tahu nama Mbak Yolanda sekarang, 5 hari misalnya ketemu, saya kemungkinan lupa, gitu loh. Jadi saya dengar, saya pernah baca, mungkin semua juga tahu, saya datang, saya lihat, saya menang, gitu. Dan satu lagi mungkin sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kita harus selalu ikhtiar dan tawakal. Udah. Siap. Itu yang paling karena pada dasarnya kita berencana tapi yang di atas menentukan. Betul. Jadi selalu libatkan Tuhan kita dalam setiap urusan yang kita kerjakan. Betul, baik. Keren sekali, terima kasih Mbak Rika. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rika Fadila Lubis.